Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Iksan di zona ilmu pengetahuan sosial. Di zona ini kita akan belajar bersama materi-materi ilmu pengetahuan sosial, khususnya materi ilmu pengetahuan sosial SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi interaksi antar wilayah. Ini merupakan materi IPS kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah A. Menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. B. Mengemukakan contoh interaksi antar wilayah. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lain menjadikan tempat tersebut unik. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat atau wilayah yang lainnya. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi atau hubungan antar wilayah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan wilayah masing-masing. Setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Nah, kita lihat bentuk muka bumi itu berbeda-beda, ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, pegunungan, laut, maupun dataran yang lainnya. Memahami interaksi antar wilayah. Selain itu, interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir yang menghasilkan hasil laut dengan dataran tinggi. Dataran tinggi itu biasanya menghasilkan sayur-sayuran. Tidak hanya dipengaruhi oleh karena perbedaan bentuk muka bumi. Kita lihat ya, pantai itu di dataran yang rendah, sedangkan sayuran itu berada di dataran tinggi. Nah, hubungan keduanya itu tidak dipengaruhi hanya karena perbedaan bentuk muka bumi, tapi hubungan keduanya ya, antara pantai dengan dataran tinggi itu juga dipengaruhi oleh jaringan jalan dan transportasi. Ya, kalau jalannya baik, transportasinya baik, maka interaksi atau hubungan antara dua wilayah itu biasanya akan juga baik dan lancar. Nah, jika lancar, ini akan menyebabkan interaksi antar wilayah dalam rangka menemukan lain yang tidak ada di wilayahnya itu menjadi lancar. Nah, contoh yang lain, ya, pedesaan menghasilkan sumber pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan. Kota menghasilkan barang industri yang dibutuhkan penduduk desa. Nah, interaksi dapat terjadi juga antara satu kota dengan kota lain berupa pertukaran barang dan jasa. Interaksi antara desa dengan kota didasari atas perbedaan karakteristik wilayah ya, yang mempengaruhi hasil produksi dan didukung oleh jaringan jalan yang baik sehingga dapat terjadi pertukaran barang maupun jasa. Ya. Berikut saya berikan contoh perbandingan karakteristik atau ciri-ciri wilayah desa dengan kota. Nah, ada unsur pembeda antara desa dengan kota. Unsur pembeda yang pertama adalah basis ekonominya. Ya. Basis ekonomi di daerah desa, orang-orang desa itu biasanya bekerja pada sektor pertanian. Nah, sedangkan daerah kota biasanya bekerja pada sektor industri, perdagangan maupun jasa. Yang kedua, mata pencarian. Unsur pembeda yang kedua adalah unsur mata pencarian. Mata pencarian orang-orang desa atau masyarakat desa biasanya bertumpu pada sektor agraris, pertanian, perkebunan, dan biasanya bersifat homogen.
sedangkan daerah perkotaan bersifat non-agraris ya, dan mata pencahariannya lebih heterogen atau lebih banyak macamnya dibandingkan dengan daerah desa. Yang ketiga, unsur pembeda yang ketiga adalah musim atau cuaca. Di pedesaan, karena tadi basis ekonominya adalah pertanian, maka unsur cuaca ini menjadi penting dan sangat menentukan. Kita bisa lihat para petani itu kalau menanam padi ya biasanya pada saat musim hujan dan airnya cukup. Nah, kalau musim kemarau, bisa dibayangkan akan terjadi gagal panen. Tetapi musim dan cuaca ini tidak terlalu penting bagi masyarakat kota. Yang keempat, rumah dan tempat kerja. Di desa biasanya jarak antara rumah dengan tempat kerjanya dekat, ya, tinggal jalan kaki sampai. Tapi kalau kota biasanya agak jauh, biasanya naik kendaraan baik pribadi maupun umum. Yang kelima, kepadatan penduduk. Pedesaan kepadatan penduduknya tidak terlalu padat, sedangkan di perkotaan pemukimannya sangat padat. Yang keenam, stratifikasi sosial atau penggolongan penduduk berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat. Di desa, penggolongan stratifikasi sosialnya bersifat sederhana dan hanya sedikit sekali macamnya, sedangkan di kota itu kompleks dan sangat banyak. Bisa dilihat ya. Yang ketujuh, diferensiasi sosial. Ya, diferensiasi sosial di daerah pedesaan itu bersifat kecil dan homogen, sedangkan di daerah perkotaan bersifat kompleks serta heterogen. Yang kedelapan, lembaga sosial. Lembaga sosial di daerah pedesaan bersifat terbatas, sedikit macamnya, dan bersifat lebih sederhana jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nah, daerah kota itu lembaga sosial yang ada di sana sangat banyak dan kompleks. Nah, mari kita diskusikan dan analisis bersama bacaan berikut. Penggunaan lahan di perdesaan itu kan didominasi oleh lahan pertanian termasuk perkebunan dan perikanan, sehingga memiliki ruang terbuka yang lebih luas dibandingkan areal terbangun pemukiman. Sedangkan penggunaan lahan di perkotaan memiliki heterogenitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah desa. Hal ini membuat wilayah desa dapat menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan, atau juga bisa antara daerah desa satu dengan desa lain juga menghasilkan bahan pangan yang berbeda, bisa saling bertukar. Ya. Nah, di sini saya contohkan antara Kabupaten Brebes yang memiliki komoditi atau hasil pertanian berupa bawang merah, sedangkan Kabupaten Wonosobo itu terkenal dengan hasil pertanian ternak. Nah, kedua wilayah tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing. Kabupaten Wonosobo mengirimkan hasil kentangnya, hasil pertanian kentang ke Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Brebes mengirimkan hasil pertanian bawang merah ke Kabupaten Wonosobo. Contoh dari interaksi antar wilayah ini digunakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan di bidang pangan. Nah, anak-anak sejauh ini apakah semuanya sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas ya, untuk materi kali ini saya buat sekian. Nah, jika kalian ingin mencari materi yang lain, silahkan cari materi dari sumber lain untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.